Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman. Saya mulai pakai pantun dulu kali ya. Udah lama nggak berpantun. Raffi Ahmad suaminya Cakep, punya suster namanya Susrini. cakep. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga banyak hal baik terjadi di minggu ini. Ya Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur satu minggu lagi terlewati dan hari ini kita bersama-sama mau minta pertolongan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dan kita percaya bahwa di minggu ini akan ada banyak hal baik terjadi. Kidung Jemaat 391, puji Tuhan, haleluya. Kidung Jemaat 391, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Mengapa orang Kristen harapanmu lemah? Tuhanmu berkuasa di atas dunia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Segala sesuatu ditanggung Tuhanmu. Mengapa lagi takut? Percayalah teguh. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa memuji Tuhan adalah bentuk syukur kami karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang rasa-rasanya nggak ada habis-habisnya. Dan kami bersyukur hari ini kami mau melangkah dengan pertolongan Tuhan dan mampukan kami agar boleh mengerti terlebih memahami. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, dalam namamu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka 2 Tawari 13, 2 Tawari 13 ayat 13 sampai 22. 2 Tawari 13 ayat 13 sampai 22. Dengarkanlah sabda Tuhan. Tetapi Yerobeam mengirim suatu pasukan penghadang yang harus membuat gerakan keliling supaya sampai di belakang mereka, sehingga induk pasukannya berada di depan Yehuda dan pasukan-pasukan penghadang di belakang mereka. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan, sedang para imam meniup nafiri, dan orang-orang Yehuda memekikan pekik perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikan pekik perang, Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Orang Israel lari dari depan Yehuda, tetapi Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Yehuda. Abia dengan laskarnya mendatangkan kekalahan yang besar kepada mereka. Dari orang Israel mati terbunuh 500.000 orang pilihan. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu. Ketika orang Yehuda menjadi kokoh, karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Abia mengejar Yerobeam dan merebut daripadanya beberapa kota, yakni Betel dengan segala anak kotanya, Yesana dengan segala anak kotanya, dan Efron dengan segala anak kotanya. Tak pernah lagi Yerobeam mendapat kekuatan di zaman Abia. Tuhan memukul dia sehingga ia mati. Abia menunjukkan dirinya kuat. Ia mengambil 14 istri dan memperanakan 22 anak laki-laki dan 16 anak perempuan. Selebihnya dari riwayat Abia, langkah-langkahnya dan titah-titahnya tertulis dalam kitab sejarah Nabi Ido. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu pernah dengar enggak ya, Mazmur itu ada yang Mazmur 33 kalau nggak salah ya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Sehingga tanpa Tuhan yang tersisa hanyalah kebencian. Rasa benci itu bisa menimbulkan pertikaian dan peperangan. Sehingga ketika suatu bangsa mengandalkan Tuhan itu berarti tidak memberi ruang pada kebencian. Dan ini yang terjadi pada kerajaan utara dan selatan. Sejak Yerobeam dan Rehabeam menjadi raja, perang saudara nggak habis-habis, kondisi itu terus-menerus sampai ke anak-anak mereka. Bapak Ibu Saudara, kekuatan perangnya tidak seimbang. Pasukan Yerobeam 2 kali lebih banyak daripada pasukan Abia. Abia mulai
memukul genderang perang dengan orasi, dengan ngomong, dengan menghasut ya, dengan pidato yang menggebu-gebu, yang mendasar, dan hal yang ditekankan adalah perjanjian kerajaan sebagai perjanjian garam, perjanjian yang tidak dapat diubah, perjanjian yang diikat sama Tuhan. Kemudian Abia menyatakan bahwa Yerobeam telah memimpin para petualang untuk melakukan makar. Mereka merebut 10 suku karena Rehabeam tidak kuat menghadapi mereka. Abia mengingatkan bahwa pemberontakan Yerobeam ini menjadi pemberontakan kepada Tuhan yang mendirikan dengan ketika mereka mendirikan si Yerobeam dan antek-anteknya patung anak lembu emas dan mengangkat imam yang bukan berada di suku Lewi. Abia dan Israel telah meninggalkan Tuhan, sedangkan Abia menyatakan bahwa kerajaannya tetap Yerobeam dan Israel meninggalkan Tuhan, sedangkan Abia tetap fokus pada peraturan Tuhan. Jadi baik para pelayan, persembahan korban dia tetap mengikuti tata aturan tradisi dari zamannya Musa. Tetapi Yerobeam gak mau. Nah, betul Tuhan menunjukkan pemeliharaan kepada Abia, dilindungi. Ketika tadi kembali lagi ya, beberapa hari ini kan bicara soal ketaatan ya. Karena ini masa-masa ketika pecah perang itu Israel sama Yehuda tuh paling kerasanya Israel tuh lawan aturan, Yehuda nurut aturan. Dan di dalam pertempurannya Yerobeam mengalami banyak kekalahan walaupun di awalnya paling banyak pasukannya. Tetapi habis dia tuh terbunuh 500.000 orang. Sehingga selama Abia memerintah, Yerobeam jadi kebalikannya, tadinya sumber daya manusia paling banyak, sekarang jadi hilang semua, terkuras banyak karena nggak taat sama Tuhan. Nah, tindakan Abia yang berani menegur Yerobeam itu nih. Walaupun itu musuhnya, tapi dia mengingatkan, kamu harus kembali ke jalan yang benar loh. Kita sama-sama keturunannya Musa, harus kembali seperti janjinya bapak nenek moyang kita. Sebab Tuhan ada di pihak bagi orang yang berani mentaati dan hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Nah, semoga dari pelajaran ini kita jadi belajar bahwa dalam hidup ini semoga kita menjadi seperti Abia, jangan seperti Yerobeam yang kerjanya melawan. Dan bukan cuma kita hidup benar, ajak orang lain juga untuk hidup benar. Kita hidup benar tuh nggak cukup, sedapat mungkin banyak orang kita pengaruhi juga untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, ngajaknya juga caranya juga dengan cara ya ajakan aja. Kalau dia mau berubah bagus, enggak ya nggak usah kita paksa. Kembali itu pilihan orang masing-masing mau hidup benar apa enggak. Nah, semoga hari ini kita juga hidup benar, mengajak orang lain juga hidup benar, tidak memaksa, tetapi biarlah semakin banyak orang yang menyadari bahwa ketaatan dan pada kebenaran Tuhan justru akan membawa banyak kebahagiaan kok. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini. Kami mau menjalani minggu ini dengan percaya bahwa kami mau taat dan mampukan kami untuk taat kepadamu. Dan godaan-godaan untuk tidak taat pasti banyak, tapi kami percaya biarlah kami tetap setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kami hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.